Salam jumpa saudara. Selamat siang dengan saya Bambang dari Grade E Training. Apa yang akan kita diskusikan pada hari ini itu adalah berkaitan dengan resilient. Resilient itu adalah kemampuan kita untuk bangkit kembali dari keterpurukan, dari kehancuran, dari kesedihan. Bagaimana membangun itu semua? Yang pertama yang akan kita diskusikan, makna dari resilient itu apa? Lalu bagaimana kita membangun itu semua dan bangkit dari keterpurukan ini. Baik, mari kita mulai dengan apa makna dari resilient itu. Resilient itu secara kata adjektifnya ya, adalah kemampuan kita untuk menjadi kuat, kemampuan kita untuk menjadi sehat, atau untuk sukses lagi setelah sesuatu itu terjadi, setelah kesengsaraan, setelah kesedihan, setelah keterpurukan. Jadi resilient itu apa dalam bahasa Indonesianya? Adalah elastisitas ataupun kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk kembali lagi sebagaimana yang sebelumnya. Setelah itu ditekan ataupun dibengkokkan ataupun ditekuk ataupun di stretch, itu bangkit lagi kembali ke keadaan yang semula. Itu yang dimaknai dengan resilient dan itu diperlukan pada saat ini. Jadi secara umum resilience itu adalah berbeda dibandingkan dengan dibandingkan dengan kepura-puraan. Resilient itu bisa berarti bahwa itu merupakan pengalamannya Anda, merupakan perasaannya Anda, merupakan kegagalan yang pernah Anda alami, bahkan sakitnya yang Anda alami. Jadi ketika Anda jatuh, tapi suka tidak suka, mampu tidak mampu, berat ataupun ringan, itu kita harus tetap menjalaninya dan bangkit kembali. Jadi apa makna resilient itu secara engineering? Secara engineering itu adalah properti dari material untuk mengabsorb, meredam energi ketika itu deform, ketika itu hancur. Tapi kemudian secara elastis itu kembali lagi ke semula. Secara psikologis, resilience itu adalah kapasitas positif dari orang untuk mengatasi stres, untuk mengatasi hambatan-hambatan. Kalau dari segi ekologi lingkungan itu adalah kemampuan ekosistem untuk memberikan respons terhadap gangguan, dan kita juga bisa mampu untuk bertahan terhadap damage, terhadap kehancuran dan merecovery kembali. Secara networking, secara jaringan adalah resilience adalah kemampuan untuk memberikan dan memaintain level yang bisa diterima dalam menghadapi kesalahan-kesalahan ataupun tantangan-tantangan terhadap operasional yang normal. Secara organisasi atau ini secara perusahaan, resilience bisa didefinisikan dengan kemampuan positif dari satu sistem, dari satu company itu untuk beradaptasi terhadap konsekuensi dari kejadian yang katastrofik, yang jelek. Jadi kemampuan untuk beradaptasi. Mengapa resilience ini penting?
Bagi kita sebagai manusia, resilience itu harus kita anggap seperti challenge, seperti tantangan. Nah, karena itu tantangan, maka kita harus punya goals. Dan kita komit terhadap goals itu. Fokus terhadap yang bisa kita kontrol. Jangan fokus terhadap yang tidak bisa kita kontrol. Karena yang tidak bisa kita kontrol, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi fokus dengan yang bisa kita kontrol. Fokus dengan apa yang kita bisa lakukan. Tidak ada gunanya itu untuk memblame atau menyalahkan diri sendiri ataupun keadaan. Nah, berikutnya adalah berikan juga empati. Rasa kita juga mengalami hal yang sama. Dan kita berpikir, bertindak, berkomunikasi secara positif. Dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal ini, maka kemampuan kita untuk kembali lagi, elastisitas kita untuk masuk lagi dalam dunia normal, insya Allah itu akan bisa kita lakukan. Itulah mengapa resilience itu penting. Lah, secara koheren ya, ada 3 hal. Yang pertama itu adalah fisik, yang kedua itu adalah emosional, yang ketiga itu adalah mental. Tapi yang jelas kalau kita menghadapi keadaan buruk, itu biasanya yang pertama kali kena itu adalah emosional. Untuk itu, maka kemampuan kecerdasan emosional dan fleksibilitas emosional ini diperlukan. Karena ini adalah seperti absorber, seperti peer. Yang kedua adalah perasaan positif. Ya, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ada kesedihan pasti ada kesempatan. Dan kita secara emosional kita bisa mengatur diri sendiri, self regulation. Dan kita tetap menjaga relationship. Karena kadang-kadang namanya kesedihan itu tidak bisa ditelan sendiri. Kadang-kadang kita harus punya teman untuk curhat. Teman yang sesama ngalami. Yang berikutnya adalah ease instead of resistance. Jadi jangan menolak, karena menolak itu membuat kita marah, membuat kita gelisah, membuat kita stres. Nah, 5 hal ini yang secara emosional ini diperlukan untuk membangun resilience itu. Yang kedua, secara mental, dalam menghadapi resilience itu adalah kemampuan untuk fleksibel. Jadi mental flexibility itu diperlukan. Kita punya perhatian terhadap attention span, punya span terhadap perhatiannya kita. Jangan memperhatikan hal yang di luar kemampuannya kita. Perhatikan yang ada di dalam dekat-dekat dengan kita, yang ada di dalam kemampuannya kita. Dan kita melihat dunia ini dengan optimistik. Lalu incorporating multiple point of view. Jadi mempersatukan berbagai pandangan-pandangan. Biasanya dalam kondisi yang yang ya kalau disebut kekacauan ya belum nyampe kekacauan banget, tapi dalam satu kesedihan itu banyak pandangan-pandangan, banyak saran-saran. Nah, ini harus kita satukan. Hati-hati dengan hoax atau dengan negatif opinion. Dengan 4 ini, insya Allah mental kita akan punya kemampuan untuk melakukan recovery. Secara fisik, physical flexibility diperlukan, endurance itu daya tahan yang panjang ya. Jadi bukan kayak orang lari 100 meter, tetapi ini kayak orang maraton. Jadi kita harus mengatur
nafas, mengatur gerak agar supaya tidak mudah lelah. Strength, kekuatan, dan vitalitas. Fit, kondisinya harus fit. Nah, secara coherence, emosional, mental, fisikal ini harus kita bangun agar supaya kita punya kemampuan untuk membangun resilience, membangun daya tahan untuk recovery lagi. Di slide berikutnya itu adalah ada 6 domain dari resilience itu. Ada 6 faktor. Yang pertama itu adalah purpose, goals, congruence. Jadi kita harus punya makna, fungsi sasaran kita. Kita tuh mau ngapain di dalam membangun recovery ini, membangun ketahanan resiliensi ini. Yang kedua adalah composure. Composure itu adalah komposisi apa yang harus kita lakukan. Secara umum kita harus mengatur kembali emosi kita, terutama emosi kita di dalam menerima berita-berita negatif. Sehingga kita punya kemampuan untuk menginterpretasikan bias-bias. Calm dan in control, jangan mudah terpercik oleh hal-hal yang sifatnya negatif. Domain yang ketiga yang harus kita pertimbangkan adalah reasoning, cara kita berpikir, cara kita problem solving, dan kita harus mencari ataupun menjadi, kalau kita punya pengetahuan, adalah menjadi punya resourcefulness, kita punya sumber-sumber yang kita bisa andalkan. Sehingga kita punya kemampuan untuk mengantisipasi dan merencanakan. Domain yang keempat itu adalah kesehatan. Jaga nutrisi, jaga cara kita makan, cara kita tidur, kalau perlu berolahraga. Ya, tidak perlu terlalu berat olahraganya, apalagi ketika COVID-19 kayak sekarang ini ya. Tapi Anda juga harus cukup bergerak. Tenacity artinya kemampuan kita di dalam secara mental. Domain yang kelima adalah kita harus punya daya tahan, punya persistence, jangan mudah mengeluh, jangan mudah panik, dan punya optimisme yang realistik, yang menjadi landasan kita, menjadi sandarannya kita. Yang keenam adalah punya kemampuan atau punya domain untuk bisa melakukan resilience ini dengan kolaborasi. Kita saling mendukung, baik itu dengan tetangga, dengan rekan, dengan sesama profesi, ada di dalam konteks sosial. Dan bagaimana kita mengelola perception kita, cara pandang kita terhadap keadaan itu. Itu dalam slide ini. Di slide berikutnya adalah ada 7 prinsip di dalam building resilience ini. Yang pertama ini kita harus mencari unique strength-nya kita. Apa itu? Apa kemampuan hebatnya kita? Itu apa? Misalnya kesabaran, kepasrahan, ketabahan. Itu adalah strength. Yang di berikutnya adalah maintain perspektif. Artinya, kelolalah cara memandang kita terhadap keadaan itu. Dan kita bisa menghasilkan positive generating. Kita punya kemampuan untuk mengenerate, menciptakan positive feeling. Hati-hati, kalau kita harapannya negatif akan jadinya negatif. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk merasakan positif, maka kita akan positif. Dan lingkungan kita juga akan positif. Jadi dimulainya dari kita. Kita yang mengelola dunia, bukan dunia yang mengelola kita. Be realistically optimistic. Secara realistik kita harus optimis. Ya kalau kita memang harus mengisolasi diri ya,
apa boleh buat, tetapi carilah aktivitas-aktivitas yang bisa menyenangkan yang dulu. Ketika kita mengisolasi itu. Persevere by being open-minded dan fleksibel. Pikiran kita juga harus terbuka. Terbuka terhadap informasi, tetapi jangan menelan informasi yang negatif. Dan fleksibel. Nah, kita perlu cek lagi, kita perlu cek sana lagi, kita cek lagi benar dan tidak, mana hoax, mana yang fakta. Reach out to others. Ya, punya sharing, punya kita bisa menjangkau orang lain. Prinsip yang ketujuh dikaitkan dengan makna dari hidup. Hidup ini apa? Karena apapun kesulitan yang kita alami pada saat ini itu akan memperkuat kita di masa depan. Itu 7 prinsip-prinsip yang bisa kita kembangkan di dalam diri kita untuk building resilience. Ada 8 langkah ya untuk membangun professional resilience. Yang pertama, suka tidak suka kita harus menerima perubahan itu. Carilah hal-hal yang kita bisa convert, kita bisa nyaman dengan perubahan itu. Yang kedua, langkah berikutnya, become continuous learner, menjadi pembelajar yang terus-menerus. Belajar, skill keterampilan baru, dapatkan hal-hal yang baru, pemahaman baru, terapkan dalam perubahan. Take charge. Anda atau kita bertanggung jawab terhadap kita. Kalau kita hanya diam saja ya sudah, ya kita asarannya bisa dilibas oleh keadaan. Take charge of your own career and your own development. Kita yang harus membangun karir kita yang harus membangun pengembangan kita. Temukan sense of purpose. Ya, temukan rasa manfaat kita ini dalam hidup kita ini apa? Peran kita dalam hidup kita ini apa? Ini akan membantu kita untuk mengakses, menilai apa-apa saja ya yang kita bisa lakukan, yang kita suka melakukannya. Yang kelima, pay attention to self identity. Artinya kita ini siapa? Ya, kalau kemarin itu siapa, setelah perubahan ini terjadi, kita ini siapa? Kita harus mereview kembali identitas kita. Nah, tentunya yang keenam, karena kita juga punya lingkungan, kita juga punya kenalan, manfaatkan lingkungan, cultivate relationship, manfaatkan jaringan kita, teman-teman kita. Ya. Yang ketujuh, kita refleksi, merefleksikan perspektif baru dan kesadaran baru. Memang berat, memang berat. Saya bukan nakut-nakuti, tapi hanya sekitar 5% itu yang punya kemampuan untuk segera merubah dan punya kemampuan hebat untuk kembali bersemangat lagi, walaupun keadaan sudah hancur lebur. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang 5% itu. Yang kedelapan, skill shift. Jadi keterampilan-keterampilan ini kita ya berubah, yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya tradisional ya kita menjadi keterampilan baru yang memang harus dipelajari. Itu hal-hal yang bisa kita diskusikan yang kaitannya adalah dengan resilience. Bila mana Anda mempunyai ide-ide, pendapat ataupun pertanyaan, silahkan bisa di WA di 0813 1123 7975. Terima kasih dan selamat siang.